Pasukan langit Rijalul Ansor terlahir dari gerakan pemuda Ansor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi di media Ansor Prambon yang selalu tayang tiap hari di bulan Ramadan, yang tidak selalu patah semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin cerita yang baru-baru kemarin terjadi. Mari kita elaborasi. Elaborasi itu bahasa Jawa ini dijelimeti. Kalau di bahasa Indonesia kan elaborasi itu diperinci. Kejadian 1 tahun terakhir, mulai tahun 2020, ada virus yang menyebar namanya virus corona. Kemudian beberapa bulan yang terakhir kemarin ada banjir bandang, ada tanah longsor, ada gempa bumi, hingga hujan yang tidak kunjung selesai, hujan deras yang tidak kunjung selesai. Banyak sekali goncangan peristiwa yang terjadi di akhir-akhir ini. Tapi bukan berarti goncangan peristiwa itu membuat kita sebagai manusia harus patah semangat. Goncangan yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak akan lepas dari campur tangan Gusti Allah. Dan ketika itu terjadi, bukan berarti goncangan itu tanpa maksud. Sebuah perubahan selalu mensyaratkan adanya goncangan. Goncangan yang terjadi pasti menimbulkan sebuah tatanan baru. Nah, mari kita elaborasi goncangan dan dari goncangan yang terjadi hingga tatanan yang baru. Mulai dari meletusnya gunung api selalu mengakibatkan tanah yang subur. Tanah longsor pasti mengakibatkan seseorang akan membangun rumahnya kembali ke rumah yang baru. Hingga pandemi corona ini akan menimbulkan tatanan baru yang biasa disebut dengan new normal. Ini goncangan yang terjadi untuk menimbulkan tatanan baru. Nah, disinilah sebuah kesempurnaan tidak akan lahir begitu saja tanpa adanya sebuah tempaan. Ini yang selalu terjadi di jagat raya, bahwa dunia pun akan tercipta itu juga karena goncangan. Ya, mungkin kalau di ilmu IPA kita kan biasa menyebutnya dengan teori Big Bang, sebuah ledakan besar yang mengakibatkan semesta ini akan tertata dengan rapi, namanya tata surya. Nah, mari kita elaborasi lagi terkait goncangan ini. Bahwa Indonesia sendiri saat ini menjadi merdeka juga karena goncangan. Goncangan apa? Kita melawan penjajah itu adalah sebuah goncangan besar yang kemudian muncul sebuah tatanan baru namanya kemerdekaan. Mulai dari kegelapan hingga sesuatu yang menuju ke terang benderang. Minadzulumati ilan nur. Yang kemudian baru kita peringati kemarin, Raden Ajeng Kartini membuat sebuah karya yang sangat fenomenal, mengacu pada minadzulumati ilan nur. Habis gelap terbitlah terang. Nah, Kartini itu bukan seseorang yang biasa. Itu seseorang yang nasionalis, feminis, tapi juga spiritualis. Karena Kartini itu muridnya Mbah Soleh Darat. Nah, mari kita elaborasi minadzulumati ilan nur. Ada yang unik di sini. Zulumat itu bentuk jamak, sedangkan nur itu bentuk tunggal. Berarti beraneka ragam kegelapan dan satu bentuk tunggal cahaya. Kalau dawe Prof. Quraisyhab dalam tafsirnya Al-Misbah, segala goncangan, berbagai goncangan akan menemukan satu titik balik, yaitu titik cahaya. Sama seperti bangsa Indonesia. Dulu kita menghadapi berbagai goncangan, mulai dari penjajahan dari Eropa hingga Jepang. Berbagai goncangan itu akan menemukan titik balik, yaitu titik kemerdekaan. Ini sudah menjadi hukum kesempurnaan, bahwa kesempurnaan akan timbul setelah adanya tempaan. Nah, bahwa jagat raya ini tidak akan pernah berhenti untuk bergoncang, untuk menimbulkan sebuah tatanan baru.
Nah, di mana letak manusia? Kita ini hanya menumpang di dunia ini. Kita ini hanya menumpang di bumi tercinta ini. Bahkan kita hanya numpang di Indonesia yang merdeka. Nah, layaknya orang yang sedang menumpang, kita hanya perlu merawat. Bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah itu sangat tepat, bahwasanya tugas khalifah adalah merawat. Tapi yang menjadi miris ketika kita sebagai khalifah tidak pernah melakukan sesuatu yang sifatnya sebagai khalifah, yakni merawat. Di Islam mengatakan ada 3 hubungan yang paling terkenal, yang masyhur itu hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Hablum minallah sudah kita lakukan setiap hari, kita melakukan sholat fardu 5 waktu, kemudian ibadah-ibadah sunnah yang lain. Hablum minan nas, kita sedekah, kita berhubungan dengan saudara, tetangga, anak, istri. Tapi yang terakhir ini yang perlu kita evaluasi, hablum minal alam, bahwa kita lupa kita sebagai khalifah yang harusnya merawat alam, tapi malah merusak alam. Hingga alam pun mengingatkan kita tentang segala goncangan tadi. Nah, ini jagat raya yang berbicara bahwa sebuah tatanan baru, adanya tatanan baru disyaratkan harus ada goncangan. Ini juga berlaku buat jagat kecil. Kalau tadi jagat raya, ini juga berlaku ke jagat kecil, yakni diri kita sendiri. Kita pernah gelisah, kita pernah putus asa, kita pernah menyerah. Itu goncangan-goncangan untuk membentuk pribadi kita menjadi yang lebih sempurna. Nah, pada bulan ini adalah bulan yang penuh goncangan. Goncangan antara nafsu lawamah, nafsu mutmainah, dan nafsu amarah. Ini untuk membentuk pribadi kita menjadi lebih sempurna. Kita adalah makhluk ciptaan yang terbaik, tapi yang perlu dipertanyakan apakah selama ini kita sudah melakukan yang terbaik. Itulah yang harus kita jawab pada bulan ini. Nah, untuk terkait yang peristiwa tadi 1 tahun terakhir, itu sebenarnya bukanlah azab. Jangan sampai kita menganggap sesuatu yang terjadi pada dunia ini adalah azab. Tapi coba kita elaborasi lagi. Ini bukanlah azab, tapi adab. Cara Allah mengingatkan kita bahwa kita harus beradab kepada alam. Kalau dimaknai sebagai azab, saya rasa ini terlalu sempit untuk makna ini. Karena bahwasanya kita adalah khalifah yang menumpang di bumi. Mulai dari meninggalnya para ulama, kemudian para sesepuh kita sudah tiada, itu juga bukan tanda kiamat. Ini bukanlah tanda kiamat yang kita maknai secara sederhana, tapi ini adalah bentuk para generasi muda harus sadar bahwa tongkat estafet harus dijalankan. Bahwa kaum muda tidak harus putus asa bahwa menanggapi dunia ini yang semakin tua akan terjadi kiamat pada waktu yang akan dekat. Ini adalah tongkat estafet yang harus dijalankan oleh kaum muda, bahwa kita harus bergerak karena kita harus sadar bahwasanya dunia ini selalu bergerak. Apa jadinya kalau dunia ikut diam? Apa jadinya kalau dunia ini ikut diam, bahwa malam tidak akan pernah berganti dengan siang, bahwa ketika siang tidak akan pernah berganti dengan malam? Bagaimana kalau dunia ini ikut diam mengikuti diamnya kita terhadap perubahan? Tentu ini perlu kita evaluasi lagi, bahwa kita adalah manusia yang seperti apa di dunia ini. Manusia yang merusak atau manusia yang menumbuhkan benih-benih baru untuk menumbuhkan kehidupan yang baru? Mari kita jawab pada bulan Ramadan ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi evaluasi diri bagi saya pribadi dan bagi panjenengan-panjenengan sedaya yang menyaksikan media Ansor Prambon. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling terdepan menjaga literatur Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah, di mana kita berjamaah di NU, di mana kita berjamaah di NU, di mana kita cari berkat di NU. Rijalul Ansor Majlis Zikir NU, Rijalul Ansor Majlis Zikir NU.
jalur asal Majlis Zikir NU